Saudara, seiring berakhirnya libur Hari Raya Idul Adha, diprediksi puncak arus balik akan terjadi hari ini. Selain melarang kendaraan bersumbu 3 atau lebih melintas di jalan tol, proyek pengerjaan jalan pun dihentikan sementara. PT Jasa Marga memperkirakan volume kendaraan yang akan kembali ke ibu kota naik 33,6% dibanding lalu lintas di hari normal, yakni mencapai 372.692 unit kendaraan. Untuk mengantisipasi kemacetan, Jasa Marga dan Korlantas Polri akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Dua hari setelah Hari Raya Idul Adha, kondisi lalu lintas di tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau mulai ramai, baik menuju Semarang maupun ke arah sebaliknya Jakarta. Kemarin atau sehari setelah Idul Adha tercatat 12.986 kendaraan melintas ke arah Jakarta dan 11.967 kendaraan melintas menuju Semarang. Jalur tol didominasi oleh kendaraan plat B. Informasi pantauan arus balik liburan Idul Adha akan disampaikan rekan kami Niputu Trisnanda di gerbang tol Cikampek Utama, Cikatama, Jawa Barat, dan Reda Pulpi di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Cikatama dulu. Putu, selamat siang. Apakah sudah terlihat lonjakan arus balik menuju Jakarta siang ini, Putu? Ya, selamat siang Irianda dan juga saudara. Hingga siang hari ini kami pantau dari tadi pagi ini memang belum ada lonjakan jumlah kendaraan. Diprediksi memang akan ada penambahan atau lonjakan kendaraan yang masuk atau kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari nanti. Dan berbicara soal prediksi yang kemudian dikeluarkan oleh Jasa Marga dan juga oleh Kakor Lantas Polri, dalam hal ini ada Irjen Istiono, ini memang menyebut jam-jam padat ini justru diprediksi akan terjadi pada sore hari sampai dengan pada malam hari. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini, kendaraan yang mendominasi ini masih kendaraan-kendaraan pribadi dengan plat nomor B. Artinya ini memang kendaraan-kendaraan yang akan kemudian kembali ke DKI Jakarta. Tetapi tadi kami sempat berbincang juga dengan pihak Jasa Marga, dari pagi sampai dengan saat ini jumlah kendaraan masih bisa dibilang normal begitu, sehingga belum ada penambahan bantuan misalnya pada jumlah petugas yang berjaga ataupun pada alat-alat seperti di gerbang tol ini tidak ada alat-alat lebih atau alat-alat bantuan. Dan juga ada beberapa prediksi yang kemudian disebut nanti jumlah kendaraan yang paling banyak pada arus balik Idul Adha ini diprediksi akan disumbang dari gerbang tol Cikampek Utama dan juga dari Kalihurip Utama. Ini total dari 370.000 lebih kendaraan yang akan masuk. Ini 50% diantaranya akan masuk lewat gerbang tol ini. Dan yang lain lagi ada juga dari arah barat, dari gerbang tol Cikupa ini akan menyumbang sekitar 20% kendaraan. Dan dari gerbang tol Ciawi ini nanti akan ada sekitar 20% juga kendaraan yang akan kembali ke DKI Jakarta. Tentu ada sejumlah upaya ataupun antisipasi yang dilakukan supaya nantinya lonjakan ini tidak terjadi, dan tentu ini antisipasi yang kemudian disiapkan ini juga merupakan evaluasi dari arus mudik Idul Adha yang dilakukan pada 30 Juli 2020 sebelumnya, Irianda. Terkait antisipasi yang tadi Anda katakan, apa yang sudah terlihat hingga siang hari ini? Apakah sudah terlihat ada beberapa rencana antisipasi di sana, Putu? Ya, Irianda, memang antisipasi ini belum ada yang kemudian diterapkan di kawasan atau di sekitar sepanjang jalur tol Cikampek Utama, karena memang tadi kami lihat ada beberapa petugas kemudian juga marka-marka jalan yang disiapkan untuk nantinya jika memang ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Tetapi hingga saat ini belum ada rekayasa yang kemudian diterapkan. Rekayasa yang disiapkan ini merupakan kebijakan dari Jasa Marga, Bina Marga, Kementerian PUPR, Dinas Perhubungan Darat, dan juga pihak kepolisian. Nantinya jika ada penumpukan kendaraan yang cukup panjang dan nanti juga ada antrian cukup panjang di gerbang-gerbang tol, ini nanti akan dilakukan kontraflow dan bahkan juga bisa dilakukan one way jika memang banyak sekali kendaraan yang masuk ataupun mau kembali ke DKI Jakarta. Dan kontraflow ini nantinya akan dimulai dari kilometer 65 sampai dengan kilometer 47. Ini nanti akan dilakukan bertahap jika memang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat
saat itu, tepatnya nanti melihat bagaimana kondisi pada sore hari dan malam hari. Tetapi Irianda, catatannya tadi sempat disampaikan juga oleh Irjen Pol Istiono, Kakor Lantas Polri, jika memang nanti terjadi kepadatan pada siang hari pun antisipasi ini sudah siap untuk kemudian, maksud kami rekayasa lalu lintas ini sudah siap untuk dilakukan. Mengapa kemudian titik-titik tersebut yang dijadikan titik di mana rekayasa lalu lintas ini dilakukan? Pertimbangannya adalah misalnya pada kilometer 66 Irianda, ini merupakan titik temu dari tol kendaraan-kendaraan yang masuk dari tol Cipularang dan juga dari tol Jakarta Cikampek. Sementara ada juga beberapa rest area yang juga dianggap berpotensi untuk menimbulkan kemacetan, seperti misalnya di kilometer 62, 52, dan 42. Ini nantinya juga akan dipantau oleh petugas secara rutin begitu, dan nanti jika ada penumpukan yang cukup panjang, nanti di awal atau di gerbang tol ini juga akan diterapkan sistem buka tutup selama 2 jam sekali. Jika nanti sudah mulai mengurai kendaraan, kepadatan kendaraannya nanti akan dibuka kembali. Hal ini akan terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan. Dan juga ada catatan Irianda dan juga saudara, karena kita sama-sama masih berada di tengah pandemi, nantinya para pemudik yang akan kembali ke DKI Jakarta ini diharapkan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Entah itu menggunakan masker, menjaga jarak, dan yang utama adalah menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri, Irianda. Nah, Putu, terkait juga dengan yang barusan Anda sampaikan, tetap begitu ya mematuhi protokol kesehatan, apakah kemudian ada informasi mereka yang datang nanti dari luar Jakarta masuk ke Jakarta, mau bagaimanapun ini masih suasana atau situasi pandemi COVID-19, akan diperiksa kesehatannya? Ya Iranda, hingga saat ini memang belum ada protokol khusus yang kemudian disiapkan di gerbang-gerbang tol. Misalnya saja di Cikampek Utama ini tidak ada pemeriksaan lebih lanjut, misalnya apakah ada pemeriksaan suhu ataupun pengecekan seperti misalnya pada saat penyekatan waktu itu dilakukan, surat izin keluar masuk Jakarta misalnya, ini tidak ada pemeriksaan. Kalau kami tadi coba masuk baik itu dari arah Jakarta menuju keluar ataupun saat kami mencoba masuk dari arah luar Jakarta masuk ke dalam DKI Jakarta, ini tidak ada pemeriksaan secara khusus, tapi tetap saja ada himbauan-himbauan yang kemudian disampaikan oleh para petugas dan juga beberapa marka yang dipasang ini mengimbau agar masyarakat yang kemudian ingin kembali dari perayaan Idul Adha ini tetap menjaga kesehatan diri masing-masing, Yanda. Ya, kalau di gerbang tol Cikatama begitu ya, sudah ada himbauan-himbauan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian juga tadi antisipasi juga sudah disiapkan oleh Korlantas Polri. Kemudian kita ke gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Di sana sudah ada rekan kami, Reda Pulpi. Reda, apakah sudah terlihat puncak arus balik di tol Kalikangkung siang ini? Ya, untuk siang ini sendiri memang belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Bisa dibilang kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung begitu pada hari ini memang masih terlihat lengang. Meskipun jika dilihat dari volume kendaraan sendiri, ini mengalami penambahan sekitar 20 hingga 30% volume kendaraan jika dibandingkan hari biasa. Diperkirakan untuk arus balik puncaknya sendiri, puncaknya ini akan terjadi pada pukul 10 malam nanti hingga dini hari pada hari Senin, mengingat hari Senin memang untuk masyarakat sudah mulai beraktivitas, sudah mulai masuk kerja kembali. Nah, jika dilihat pada hari ini pada pukul 6 pagi sampai setengah 11 siang tadi, jumlah kendaraan yang melewati tol gerbang Kalikangkung ke arah Jakarta ini sejumlah 4.559 kendaraan, sedangkan yang menuju ke arah Semarang ini lebih banyak, berjumlah 6.876 kendaraan. Jika dilihat memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu, terutama kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Jika dilihat berdasarkan acuan data satu hari setelah Hari Raya Idul Adha atau kemarin, ini menurun hingga 50%. Namun untuk kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung menuju ke arah kota Semarang ini jumlahnya sama, sekitar 11.900 kendaraan. Namun meski begitu dari pihak kepolisian tetap sudah menyiagakan jajarannya mulai pukul 8 pagi ini hingga pukul 8 besok hari Senin untuk mengamankan ruas tol mulai dari Sragen sampai Brebes. Ini sejumlah 37 personil dengan 10 unit kendaraan. Mereka melakukan monitoring agar arus balik ini berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan untuk kesehatan sendiri, mengingat ini adalah arus balik di masa pandemi seperti itu, Rianda, tidak terlihat ada pospam ataupun pengecekan kesehatan. Namun memang dari pihak kepolisian dan juga dari Jasa Marga sendiri memang menghimbau agar
masyarakat ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan berat seperti truk memang dihimbau untuk tidak melewati tol terlebih dahulu dan melewati jalur nasional. Nah, untuk rekayasa arus lalu lintas ini memang masih belum ada hingga siang ini, namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Ini menunggu instruksi dari Kepala Korlantas apabila terjadi penumpukan di Tol Cikampek. Bisa jadi nanti di Tol Kali Kangkung sendiri bisa diberlakukan kontraflow, one way, atau bahkan penutupan sementara jika terjadi penumpukan di Tol Cikampek, dan itu sekali lagi menunggu konfirmasi serta menunggu instruksi dari Kepala Korlantas. Irianda. Reda, tadi antisipasi juga sudah disiapkan meskipun cair begitu ya melihat suasana atau situasi kondisi di lapangan. Tadi Anda sebutkan bahwa truk diimbau untuk melalui jalur nasional. Apakah ada kemudian informasi sanksi bila truk masih masuk ke jalan tol, Reda? Iya, Iranda, untuk sanksi sendiri memang tidak ada karena bukan dilarang melainkan dihimbau untuk tidak melewati jalur tol. Ini tujuannya untuk menghindari terjadinya penumpukan, sehingga kendaraan berat memang dihimbau untuk melewati jalur nasional. Tapi memang tidak ada untuk sanksi apabila kendaraan berat ini masih melewati jalur tol, karena memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang masih ada beberapa kendaraan berat begitu seperti truk yang masih melewati gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang sejak pagi tadi gerbang tol Kali Kangkung pun memang bisa dibilang ini termasuk kategori lengang atau sepi seperti itu. Tidak terjadi penumpukan kendaraan sama sekali mulai dari kemarin satu hari setelah Hari Raya Idul Adha hingga saat ini 2 hari setelah Hari Raya Idul Adha, sehingga memang tidak perlu dikhawatirkan terjadinya penumpukan. Namun seperti yang tadi sudah saya jelaskan, apabila nanti terjadi penumpukan yang mana diperkirakan untuk puncak arus baliknya ini akan berlangsung mulai pukul 10 malam nanti sampai dini hari pada hari Senin besok. Ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, one way, ataupun bahkan penutupan sementara. Ini menunggu instruksi dari Kepala Korlantas apabila Tol Cikampek ini mengalami penumpukan kendaraan. Seperti itu, Irianda. Melihat bagaimana suasana di Tol Cikampek juga. Reda, terakhir, ini terkait dengan pandemi COVID-19 juga. Kalau tadi Anda sebutkan memang sudah ada himbauan untuk terus menjaga protokol kesehatan di sana, tapi secara teknis adakah petugas-petugas yang berjaga untuk melihat betul bagaimana kemudian masyarakat yang melalui berlintas di gerbang Tol Kali Kangkung ini mematuhi protokol kesehatan di sana? Iya, seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, tidak terlihat ada pos pengamanan maupun pos kesehatan begitu yang mungkin mengecek kendaraan-kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung baik ke arah Jakarta maupun ke arah Semarang. Meskipun dihimbau memang dari pihak kepolisian maupun dari pihak Dinas Kesehatan setempat sendiri ini tidak melakukan pengecekan berkala dan menghimbau saja bagi pengendara yang melewati gerbang tol Kali Kangkung ini tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti meskipun di dalam mobil dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Dan juga untuk rapid sendiri memang tidak ada pengecekan seperti harus membawa surat negatif rapid atau swab seperti itu apabila ingin masuk ataupun keluar dari daerah Kota Semarang. Tidak terlihat ada petugas yang mengecek satu persatu kendaraan karena memang juga memperhatikan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Seperti itu, Riana. Baik, antisipasi sudah disiapkan oleh Korlantas Polri dan juga pejabat terkait. Kemudian di Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, ada Reda Pulpi barusan. Kemudian sebelumnya ada Niputu Trisnanda di gerbang Tol Cikatama, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga kesehatan.